Selanjutnya, setelah kita mempelajari bunyi, sila, dan lambang Pancasila, sekarang kita akan mempelajari tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi, setiap sila Pancasila itu terdapat pengamalan atau sikap-sikap yang harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Kita mulai yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Di sini adalah rajin beribadah. Rajin beribadah, kalau umat Islam biasanya ibadahnya itu sholat 5 waktu, atau enggak membaca Al-Quran, pergi ke masjid, sholat di masjid, itu termasuk ibadahnya umat Islam. Sedangkan ada lagi umat-umat yang lain di Indonesia, ada Kristen, umat agama Kristen, Buddha, Hindu, itu mereka berbeda-beda ibadahnya. Kalau Kristen itu mereka pergi ke gereja. Jadi setiap manusia itu harus rajin beribadah. Kita lanjut berdoa. Berdoa itu kita bisa lakukan biasanya sebelum makan, sesudah makan, sebelum belajar, sesudah belajar. Pokoknya berdoa itu kita lakukan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, atau bisa juga kita lakukan setelah kita sholat. Jadi kita harus sering-sering banyak berdoa kepada Tuhan, yaitu Allah. Yang ketiga, yaitu bersyukur. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur itu kita bisa bernafas sekarang. Kalian masih punya orang tua, kalian masih ada rumah, masih bisa makan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Itu juga termasuk kalian harus bersyukur, karena pasti masih banyak lagi orang-orang yang tidak seberuntung kalian, yang ada orang yang tidak bisa sekolah, yang sudah tidak punya orang tua. Jadi kalian juga harus banyak-banyak bersyukur. Baik, selanjutnya pengamalan sila pertama, yaitu menghargai agama lain. Jadi kita tidak boleh agama lain, teman kita beda agama, teman kamu agamanya Kristen atau agamanya Hindu atau bukan Islam, kan nggak boleh memusuhinya. Nggak boleh kalian mengejek atau kalian menjauhinya, tidak boleh. Kalian harus tetap berteman, tapi tetap kalian tidak boleh ikut ibadahnya mereka. Dan selanjutnya lagi ada merayakan hari raya. Nah, biasanya kalau umat Islam itu hari rayanya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj. Nah, itu juga termasuk hari rayanya umat Islam. Kalau hari raya yang lain, ada hari raya Natal, hari raya Nyepi, hari raya Waisak. Tapi kalian harus tetap mengikuti hari raya agama kalian masing-masing. Kalau kita kan agamanya Islam, jadi kita hanya melakukan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ataupun Isra Mi'raj dan lain-lain agama lain. Yang terakhir adalah menjalankan perintah Allah dan pasti harus menjauhi larangannya Allah. Jadi kita harus menjalankan perintah Allah itu untuk mendapat pahala, dan kita harus menjauhi larangan Allah agar kita tidak mendapatkan dosa. Jadi perbanyaklah kalian mencari pahala untuk kalian menjadi amal untuk masuk surga. Selanjutnya kita masuk ya ke pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan lambang rantai. Di sini pengamalan sila Pancasila yang kedua yaitu membantu korban bencana alam. Jadi kalau ada bencana, kalian bisa membantu, boleh memberikan obat-obatan, bisa memberikan makanan, atau memberikan baju-baju, pakaian-pakaian yang tidak terpakai. Itu yang selanjutnya mengunjungi teman yang sakit. Jadi kalau teman kalian sakit, kalian
kalau ada waktunya kalian kalau bisa mengunjunginya, mendatanginya untuk menghibur gitu. Yang selanjutnya, peduli terhadap sesama manusia. Jadi kamu harus peduli terhadap sesama manusia. Jangankan sama manusia, sama hewan juga kamu harus peduli ya. Lanjut, menolong orang lain. Kalian harus saling tolong menolong orang lain. Orang lain bisa juga kalian menolong keluarga, menolong orang yang tidak dikenal, atau menolong orang lain. Lanjut, tidak menyakiti orang lain. Tuh, kamu gak boleh tuh menyakiti orang lain. Menyakiti ayah, ibu, kakak, adik, apalagi orang lain, teman-teman kamu yang di luar tuh kamu gak boleh menyakitinya, gak boleh mengejeknya. Selanjutnya, menghormati orang yang lebih tua. Kalian harus menghormati orang yang lebih tua. Jadi yang lebih tua tuh misalkan ayah kalian, ibu kalian, kakek, nenek, kakak, pokoknya lebih tua kamu harus menghormatinya. Gak boleh kamu membantah atau kamu berteriak-teriak sama mereka. Itu juga gak boleh ya. Kamu juga harus yang sama yang muda, kamu juga harus menyayanginya ya. Lanjut, tidak membeda-bedakan teman. Kamu gak boleh tuh temannya aku gak mau temenan sama kamu soalnya kamu jelek, tuh gak boleh. Itu tidak boleh sama sekali, tidak membeda-bedakan teman. Nah, itu adalah pengamalan sila kedua. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Di sini kita ada pengamalannya juga, pengamalan atau sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu mencintai tanah air. Kamu harus mencintai tanah air Indonesia. Kamu harus merawat kekayaan alam Indonesia. Kan Ustazah kemarin sudah bilang, banyak kekayaan Indonesia, banyak hutan, gunung, laut. Kamu harus merawatnya, harus menjaganya. Itu adalah cara kamu untuk mencintai tanah air kamu. Selanjutnya, bangga menjadi bangsa Indonesia. Kamu harus bangga jadi bangsa Indonesia. Jangan sampai kamu lebih suka sama bangsa lain, sama negara lain daripada kamu senang sama bangsa Indonesia kamu sendiri. Itu nggak boleh sebenarnya ya. Kamu harus bangga, Indonesia kekayaannya banyak. Indonesia punya keragaman, punya tarian yang berbeda-beda, banyak sekali. Jadi kamu harus bangga dengan itu. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera. Nih, kamu selalu mengikuti setiap hari Senin kamu mengikuti upacara bendera, dan itu nggak boleh males-malesan, nggak boleh capek, nggak boleh, karena kamu harus mengamalkan sila yang ketiga nih sesuai dengan mengikuti upacara bendera. Lanjut, ada juga menghargai perbedaan suku bahasa Indonesia. Jadi banyak nih orang-orang yang beda sukunya. Ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Betawi. Bahasanya juga beda-beda. Ada bahasa Betawi, ada bahasa Batak, bahasa Sunda, tuh macam-macam ya Indonesia itu. Tapi kamu nggak boleh tuh membeda-bedakannya. Kamu nggak boleh, aku nggak mau ngomong sama kamu bahasanya jelek, bahasa Sunda kamu jelek. Nggak boleh seperti itu. Jadi kamu harus menghargai perbedaan. Jadi kamu harus tetap berteman dengan berbagai macam suku dan budaya, teman-teman yang punya suku dan budaya. Lanjut, dan terakhir, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Tadi Ustazah sudah bilang kan, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Jadi kamu harus berteman dengan semuanya, walaupun sukunya berbeda, walaupun dia kulitnya hitam, bahasanya nggak baik atau bahasanya nggak ngerti, kamu nggak boleh membeda-bedakannya. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ dilambangkan dengan gambar banteng, kepala banteng. Nah, di sini ada pengamalan atau sikap-sikap yang dilakukan untuk sila keempat, yaitu mengadakan musyawarah. Selanjutnya, memilih ketua kelas dengan adil. Nah, kemarin tuh banyak tuh yang mau jadi ketua kelas. Nanti kita akan pilih siapa yang akan menjadi ketua kelas dengan cara voting atau memilih dengan suara terbanyak. Itu termasuk
kita mengamalkan sila keempat. Lanjut, ada juga menerima hasil musyawarah. Jadi kamu terima misalkan ketua kelasnya yang dipilih, misalkan si ini yang dipilih, kalian nggak boleh tuh sebel, nggak mau sama dia, nggak mau ketua kelasnya dia, itu nggak boleh. Kita harus menerima hasil musyawarah. Selanjutnya, tidak bertengkar saat diskusi kelompok. Nah, kalian nanti kalau misalkan kita ke sekolah nanti, kalian diskusi sama temennya, mengerjakan tugas bareng-bareng, itu kalian tuh nggak boleh berantem, nggak boleh aku maunya itu dong, nggak boleh seperti itu. Kalian harus tetap kompak, tidak boleh bertengkar saat diskusi kelompok. Sila yang terakhir, yaitu sila kelima, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dilambangkan oleh padi dan kapas. Di sini ada juga pengamalan atau sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima, yaitu yang pertama, adil terhadap sesama. Tuh, kita harus adil ya. Yang selanjutnya, tidak malas bekerja. Tuh, siapa yang masih malas bekerja? Kalau kalian kan belum bekerja, berarti tidak malas belajar. Tuh. Terus tidak merusak fasilitas umum. Fasilitas umum misalkan stasiun atau fasilitas umum kan, taman bermain. Tuh nggak boleh tuh kalian rusakin, kalian coret-coret, itu mengotori, membuat fasilitas umum jadi berantakan, gak bagus, gak indah. Jadinya kalian harus merawat dan tidak merusak fasilitas umum tersebut. Lanjut, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jadi kamu harus melakukan kegiatan yang bermanfaat, bukan yang hanya tidur, main game, makan. Itu nggak boleh, itu tidak bermanfaat. Kegiatan bermanfaat bisa kalian buat prakarya, hasil karya. Kalian juga bisa menggambar, atau kalian bisa menulis, membaca. Itu kan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Atau juga bisa berkebun bersama ayah bunda, olahraga bersama ayah bunda, jalan-jalan di taman bareng sama adik kakak. Itu juga kegiatan yang bermanfaat. Lanjut, melakukan gotong royong. Gotong royong itu melakukan dengan cara bersama-sama. Biasanya ayah sama bunda kalian tuh gotong royong di kerja bakti, membersihkan selokan atau got di depan rumah. Itu juga termasuk gotong royong. Atau kalian juga bisa tuh gotong royong di rumah. Misalkan kakak menyapu lantai, adik mencuci piring, ayah membersihkan halaman, ibu memasak. Itu juga termasuk gotong royong ya. Jadi gotong royong itu melakukan cara bersama-sama. Lanjut, tidak mengganggu orang lain. Itu juga termasuk sila kelima. Jadi kamu tidak boleh tuh mengganggu orang lain.